Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin dengan NPM 231063170098 dari kelas 6B Informatika. Dan di sini saya akan melakukan beberapa konfigurasi menggunakan perangkat mikrotik ya, konfigurasi wireless, hotspot, LAN statik ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan remote mikrotiknya. Di sini topologinya mikrotik terhubung dengan internet di port 1, kemudian port 2-nya dihubungkan ke end device atau laptop saya di sini ya. Nah, kemudian di sini kita remote-nya menggunakan aplikasi Winbox. Ini di sini udah terdeteksi perangkat mikrotiknya. Langsung aja kita login menggunakan username admin serta passwordnya kosong ya. Oke, ini kita connect. Oke, setelah masuk di sini kita akan melakukan konfigurasi identity dulu. Di bagian sistem identity kita beri nama routernya np in Arifin. Oke. Dan jika sudah berganti namanya, kita bisa mulai konfigurasi yang pertama. Sebelum kita buat dua jalur koneksi ya, menggunakan kabel serta menggunakan wireless, kita perlu mengaliri routernya ke internet dulu ya. Jadi sebelum disebarkan, si routernya harus mendapatkan jaringan internet dulu ya, yaitu dengan memberikan konfigurasi IP DHCP kliennya. Jadi di sini ada di IP DHCP klien. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita perlu menambahkan DHCP klien baru yang mana nanti kita arahkan ke port mikrotik yang terhubung ke internet. Jadi nanti si mikrotik akan mendapatkan IP secara dynamic dari interface yang terhubung ke internet tersebut dari ISP-nya. Oke, langsung aja kita add DHCP klien baru. Interface-nya kita set ke Ether1 ya, karena Ether1 terhubung ke internet. Oke, kita sudah apply. Oke. Nah, di sini sudah muncul IP address dari DHCP kliennya. Jadi di sini mikrotiknya udah dapat IP address ya, yaitu 172.1.12/26, dan kemudian statusnya juga sudah bound. Oke, kemudian kalau kita cek di bagian IP DNS, nah di sini juga sudah mendapatkan IP DNS secara dynamic, dimana di sini ada 3 IP, ada 111 yang merupakan IP DNS dari Cloudflare, kemudian 888 IP DNS Google, dan ini juga IP DNS Google ya, 8844. Oke, kemudian apabila sudah mendapatkan IP address secara dinamik dari internet, kemudian IP DNS juga udah ada, artinya router mikrotik kita seharusnya sudah terhubung ke internet. Kita bisa cek dengan melakukan ping ya. Di mikrotiknya kita pilih new terminal, kita coba ping ke DNS Google misalnya di 888 untuk melakukan pengecekan koneksi ke luar atau ke internetnya. Oke, kita coba ping 888. Nah, di sini udah berhasil nge-reply, yang artinya mikrotik kita sudah terhubung ke internet ya, dan siap untuk disebarkan ya menggunakan wireless ataupun kabel LAN. Oke. Selanjutnya kita akan mungkin mulai konfigurasi untuk menyebarkannya. Kita mulai dari konfigurasi IP address dulu ya, karena kita membutuhkan IP address sebagai gateway dari device yang ingin terhubung ke internet ya nantinya. Oke, kita langsung aja ke bagian IP address. Nah, di IP address ini udah ada IP ya, ada satu IP. Nah, ini IP dari DHCP klien tadi dapatkan secara dinamik. Di sini ada tanda D-nya.
Nah, kemudian di sini kita perlu membuat IP address untuk wireless dan juga untuk wired-nya. Oke, mungkin untuk IP address-nya kita bebas mau menggunakan berapa aja. Di sini saya contoh akan menggunakan 192.168.10.1/24 untuk yang wired-nya. Nah, di sini yang wired-nya saya menggunakan Ether 2 yang terhubung ke laptop saya. Jadi kita pilih aja, kita set ke Ether 2 di berikut dengan /24. Di sini bisa banyak ya IP yang tersedia, ada 254 menggunakan subnet /24. Oke, langsung aja apply. Oke. Nah, kemudian kita buat juga untuk yang wireless. Ya, yang wireless kita tambahin juga 192.168. Nah, ini pastikan ini berada di segmen yang berbeda ya. Kita pakai yang 20.1/24. Nah, di sini untuk wireless yang menggunakan IP 192.168.20.1/24. Kemudian interface-nya kita set menjadi interface wireless dari MikroTik, yaitu WLAN ya di sini. Jadi ini interface wireless MikroTik, disebutnya ini namanya ini WLAN 1 ya. Oke, dan apply. Oke, nah di sini dia tandanya merah yang dikarenakan karena wireless interface-nya masih belum aktif ya, atau masih di disable. Oke, langsung aja kita mulai konfigurasi untuk wireless-nya dulu mungkin ya. Oke, kita pergi ke konfigurasi wireless. Nah, di sini di WiFi interface ada satu interface itu WLAN 1 yang mana ini masih non aktif ya. Ya, ini yang tadi digunakan untuk IP address 20.1. Nah, ini merah karena di sini masih di disable. Oke, kita aktifkan dulu ya untuk interface wireless-nya. Kita klik, kemudian kita checklist. Nah, ketika sudah diaktifkan, maka di bagian IP address-nya juga udah kembali normal ya. Oke, kemudian kita perlu melakukan settingan di wireless-nya, di WiFi interface di WLAN 1-nya. Kita masuk. Nah, di bagian wireless-nya, karena di sini kita akan memposisikan si MikroTik-nya ini sebagai access point-nya, karena si router MikroTik-nya akan menyebarkan jaringan secara wireless. Jadi kita perlu mengubah di bagian wireless dan modenya menjadi AP bridge ya, atau access point bridge. Nah, oke, setelah diubah ke mode AP bridge, mungkin kita juga bisa mengubah di bagian SSID-nya. Kita bisa ubah sesuai preferensi kita ya, sesuai nama kita. Karena ini akan menjadi nama dari WiFi yang akan muncul di end device kliennya. Oke, di sini mungkin bisa diubah jadi WiFi Arifin gitu. Nah, nanti WiFi yang terdeteksi namanya akan menjadi WiFi Arifin ya, di end device-nya. Oke, kemudian sisanya biarkan default aja. Kita apply dan oke. Oke, setelah melakukan konfigurasi wireless interface, kita selanjutnya akan membuat IP DHCP server ya, yang gunanya sebagai konfigurasi yang nantinya akan membagikan IP address secara dynamic terhadap klien yang terhubung dengan wireless kita ya. Karena untuk yang wired yang menggunakan kabelan itu nanti kita akan setting secara statik aja ya. Oke. Sini kita masuk ke IP DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup ya. Tekan buat DHCP baru untuk interface-nya, yaitu WLAN 1 untuk interface wireless ya. Oke, kemudian next. Nah, di sini akan secara otomatis menentukan network dari wireless interface yang tadi udah kita setting ya di IP address. Dan next,
Di sini gateway-nya juga udah disesuaikan dengan IP address si router yang mengarah ke interface wireless tersebut. Dan next, di sini IP address yang akan diberikan ke klien, range-nya mulai dari 2 sampai 254. Kemudian next, kemudian DNS servernya di sini udah disettingan default yaitu 111.88 dan 8844 sesuai dengan IP DNS yang si router ini juga dapatkan ya secara dinamik. Oke, ini udah sesuai. Oke, ini bisa di next aja. List time-nya kita biarkan default ya 10 menit. Nah, oke. Nah, di sini DHCP-nya masih merah ya karena belum ada device yang terkoneksi ke jaringan wireless-nya. Jadi ini kita biarkan aja. Nanti ketika ada device yang terhubung ke jaringan wireless-nya, itu akan kembali normal ya. Oke. Setelah melakukan settingan DHCP server, dan selanjutnya kita akan melakukan settingan IP hotspot. Oke, sebelum itu kita buat firewall NAT dulu ya. Jadi IP firewall, di bagian IP firewall ya, ini kita perlu menambahkan settingan firewall NAT ya, yang mana gunanya untuk mengubah atau mentranslasikan IP private yang nantinya akan melalui router, dan itu akan ditranslasikan menjadi IP public sehingga end device bisa berkomunikasi dengan dunia luar atau terhubung ke internet ya. Oke, di bagian firewall NAT ini kita tambahkan NAT baru. Untuk di bagian general chain-nya kita gunakan source NAT ya. Nah, di sini akan berasal dari bawah ya, dari end device. Kemudian out interface-nya atau keluarnya lewat mana itu kita akan set ya, di bagian out interface itu ke Ether 1 ya, atau yang terhubung ke internet. Jadi ini traffic yang keluar melalui Ether 1. Jadi nanti dia akan ditranslasikan yang keluar lewat Ether 1. Oke, kemudian di bagian action-nya kita set menjadi masquerade ya. Ini action yang digunakan untuk mengubah IP private tersebut menjadi IP public ya. Oke, ini kita apply. Oke, nah setelah menambahkan IP firewall NAT, kita kemudian lanjut ke konfigurasi IP hotspot ya. Jadi kita akan membuat hotspot yang mana ini fungsinya sebagai autentikasi user sebelum terhubung ke jaringan wireless ya. Oke, di bagian IP hotspot. Oke, pertama kita ke bagian servernya dulu ya. Bagian server. Nah, ini kita perlu membuat server hotspot dulu ya. Dengan mungkin langsung di hotspot setup ya. Di hotspot setup ini kita klik. Nah, ini kita pilih interface yang akan digunakan untuk interface hotspotnya. Nah, di sini kita akan menggunakan jaringan wireless ya. Jadi kita akan menggunakan interface WLAN 1. Oke, WLAN 1, kemudian next. Nah, di sini akan secara otomatis menentukan IP gateway ya. IP local address ini sesuai dengan IP address dari WLAN 1. Oke, next. Ini address pool, ini range IP yang bisa diberikan ke klien. Next. Nah, ini sertifikat nih kita tidak perlu, biarkan default ya, no. SMTP juga kita biarkan default. Next. Nah, di DNS server mungkin kita bisa tambahkan DNS Cloudflare bisa 11.888 dan juga 8844. Yang ini Cloudflare, ini Google, yang mana ini nanti akan diperoleh oleh si klien hotspot ya. Oke. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada DNS name yang mana ini akan merujuk ke domain dari si hotspot kita ya, yang nantinya setelah terhubung ke WiFi akan diarahkan ke domain
yang kita setting di sini. Misalnya di sini kita bisa setting Arifin hotspot.net ya, .net Arifin hotspot.net. Nah, di sini nanti si klien akan diarahkan ke domain berikut ini ya, apabila ingin terhubung ke jaringan wirelessnya, ke hotspotnya. Oke, kemudian next. Nah, di sini kita perlu menyeting juga untuk user untuk masuk ke hotspot kita ya. Di sini mungkin yang pertama kita bisa pakai admin dulu ya. Kemudian kita bisa setting passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Nah, di sini jaringan hotspot sudah dibuat ya. Kita sudah berhasil membuat server hotspot, yang mana ini bisa langsung diuji coba. Namun di sini kita mungkin akan menambahkan beberapa user dengan bandwidth tertentu ya, dengan kecepatan internet tertentu. Nah, di sini kita bisa menambahkannya ya, menambahkan user dengan limitasi bandwidth tertentu. Itu kita tambahkan di bagian user profile. Nah, di user profile ini kita tambahkan dulu profile baru. Misalnya di sini kecepatan untuk 2 MB per second ya. Di sini kita kasih nama 2M aja. 2M. Kemudian di sini kita bisa setting shared usernya atau user yang bisa menggunakan profile ini itu ada berapa. Misalnya kita biarkan 1. Kemudian kita juga bisa setting rate limit. Nah, ini max kecepatan internet dari si user profile ini ya, apabila menggunakan profile tersebut gitu. Kemudian di sini untuk 2M ini kita akan menggunakan kecepatan maksimal di 2 MB per second untuk upload dan downloadnya ya. Nanti pakai ini 2M/2M 2M/2. Kemudian untuk address poolnya di sini di bagian address pool kita bisa menggunakan yang DHCP pool 0 ini aja. Ini DHCP yang tadi digunakan untuk wireless ya. Kayak ini kita udah setting DHCP poolnya 0. Rate limitnya 2 MB per second untuk upload dan download. Oke, kita sesuaikan namanya juga. Oke, apply. Oke, kemudian kita buat juga untuk yang 4 MB per second ya. 4M. Kemudian rate limitnya 4M. Address poolnya juga sama. Oke, apply. Oke, nah setelah membuat user profile, di sini kita bisa membuat user baru yang nantinya akan menggunakan profile tersebut. Nah, di bagian user kita tambahkan user baru. Kemudian servernya kita bisa pakai yang all ya, semua server. Nah, kemudian usernya di sini kita bisa beri nama usernya, misalnya user 2M. Kemudian bisa kasih password ya. Kemudian profilnya kita gunakan yang 2M tadi ya. Oke, selanjutnya apply. Oke, ini kita buat juga yang untuk 4M ya. User 4M. Satu lagi. Profilnya 4M. Oke, apply. Oke. Nah, sebelum itu biasanya ketika kita terhubung di salah satu profile itu, ketika kita sudah berhasil masuk, itu biasanya cookie-nya itu akan simpan ya di browser kita. Jadi itu akan susah ketika kita mencoba mengganti profile yang lain gitu. Biasanya bakal nempel. Nah, itu kita perlu menonaktifkan bagian cookie-nya ya. Di bagian server profile kita masuk. Nah, di sini yang default sama yang server hotspot tadi ini bisa kita matiin aja. Di bagian login ya, ini kita unchecklist di bagian cookie-nya. Oke, apply. Oke,
di server yang tadi juga kita matiin ya, di login, cookingnya kita unchecklist, apply, oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan koneksi ya. So, jaringan wireless menggunakan hotspot tadi. Oke, langsung aja kita coba kita nyalain wifi-nya, coba kita cek kalau SSID-nya udah terdeteksi ya. Oke, nah di sini udah ada wifi Arifin. Nah di sini kita coba connect. Kita coba connect. Dan di sini udah connected open ya. Nah, tapi di sini seharusnya belum, karena harus masuk ke domain dulu ya. Cuma tadi karena udah saya lakukan pengetesan, di sini masih nempel. Nah, jadi nanti masuk dulu ke domainnya yang tadi udah kita buat, hotspot.com. Nah, kita masuk. Nah, ini ada salah. arifinhotspot.com tadi udah saya. Nah, Mbak Arifin hotspot.net. Oh, sorry. hotspot.net. Oke, ini masih kita coba matiin dulu. Kemudian kita nyalain lagi. Coba connect. Coba connect. Ya, kita tunggu aja. Kita buka lagi Arifin hotspot, kita coba cari. Nah, ini dia nama. DNS kita coba cari. Nah, dia. Ya, maka udah masuk, kita coba yang admin dulu mungkin ya. Admin. Nah, password 123456778. Kita connect ini. Nah, sini udah langsung masuk. Oke. Kemudian mungkin kita coba speed test dulu ya. Kita dapat di kecepatan berapa. Kita coba speed test. Oke, ini jaringannya cukup lambat ya. Di sini kita cuma dapat di bawah 1 megabyte. Oke, mulai naik. Nah, oke, untuk uploadnya ini cukup lumayan cepat ya, ada di 6 megabit per second. Oke, ini untuk yang admin ya, tanpa limit bandwidth tadi. Oke. Ini kita dapat segini. Oke, kemudian kalau kita coba user yang tadi ya, yang kita limit, ini kita logout dulu, kita logout. Oke, kemudian kita login lagi. Nah, ini kita masuk ke user 2M ya, user 2M yang limitasi 2 megabit per second. Coba kita masuk. Oke, ini udah masuk ke user 2M ya. Dan kita coba speed test lagi ya. Seharusnya ini ketahan di 2 MB. Camping dulu. Oke, bisa dilihat di sini ya limitnya terbatas ya, di bawah di 2 MB per second. Dia nggak bakal tembus 2 MB per second. Karena tadi kita udah kasih limit. Dia ketahan di 2 MB per second. Dia udah tahan di 2 MB per second. Karena kalau kita coba yang 4 megabit per second, kita coba login lagi ke user 4M 1234568. Nah, ini kita udah masuk ke user 24M. Kita coba tes lagi. Ya Allah, lama banget ya. Iya.
Oke. Nah, di sini kita lihat ya, kita dapat di berapa kecepatannya. Oke, ini cukup berat. Oke, mungkin ini. Nah, untuk yang outputnya di sini bisa kita lihat, ini ketahan ya, ketahan. Dia di atas 2 MB ya, di atas yang tadi. Kemudian tidak tembus di 4 MB ya, karena kita setting limitnya tadi di 4 ya. Oke, itu artinya limitasi bandwidth menggunakan virtual file tadi udah berhasil. Oke, kemudian selanjutnya kita mau coba konfigurasi supaya kita bisa mengubah tampilan hotspotnya ya, tampilan ini. Kalau gue dulu, kalau login, nah nanti tampilannya ada selamat datang di hotspot Arifin misalnya. Ya, buat mengubahnya itu ada di bagian files, di bagian files, kemudian hotspot login.html-nya. Nah ini filenya, ini kita modifikasi ya. Oke, ini kan udah ada defaultnya di sini, itu tampilannya kayak gini. Nah, kita bisa ubah. Ya, kita copy aja, kita copy, kita edit di notebook ya, di notebooknya di sini kita ubah di bagian codingannya di sini kita bisa kasih A2 sini misalnya selamat datang di hotspot Arifin ya. Oke, ini kita save, kemudian kita upload ya. Nah, ini filenya ada di sini. Oke, login.html. Nah, ini kita hapus dulu ya, kita remove file login.html-nya. Kita remove, kemudian kita upload tadi bagi kuliah dan login.html. Nah, login.html. Oh ya, kita pilih dulu ya foldernya ya, dan kita upload login.html. Kamu coba kita cek. Oke, hilang karena udah dihapus sih. Tadi ada di sini ya. Sini tuh dia masuk ke, iya masuk ke hotspot ya. Nah, kita masukin di sini ya. Plot. Ya, nggak masuk di sini ya. Dia masuk ke sini. Oke, dia masuknya ke sini. Ya, ini copy, coba copy. Taruh di sini. Mana ya, dia biar bisa masuk ke sini. Oh. Ya pasti. Pasti. Hotspot login. Oke, kalau enggak kita ini aja. Copy. Kita copy foldernya. Terus kita coba taruh ya. Kita coba di sini. Sebenarnya spot. Oke. Kemudian buat file tadi kita ambil. Sini kita ambil. Kita taruh di hotspot. Kita tempel di sini. Terus kita hapus, coba yang ini. Kita hapus. Terus kita upload yang tadi.
hotspot. Nah ini dia. Wah ini file ya, dia nguploadnya file ya. Dia bisa nggak kalau dilempar langsung? Oke bisa. Oke, nah di sini udah ada. Nah ini kita coba lagi ya. Coba. Nah, selamat datang di Hotspot Arifin. Mungkin tampilannya jelek karena nggak saya kasih styling ya tadi. Jadi seperti ini ya cara mengubahnya. Jadi itu ada di bagian login.html ya di sini. Hotspot login.html. Nah di sini kita bisa ngubah loh. Kita kasih nama di sini misalnya selamat datang di Hotspot Arifin. Nah kemudian itu kita juga bisa membypass unsika.ac.id. Misalnya di sini saya mau tanpa masuk ke hotspot saya, tanpa masuk menggunakan username dan password, tapi saya tetap bisa mengakses ke unsika.ac.id. Itu kita bisa pakai yang namanya wallet garden di sini. Ini kita tambahin aja wallet garden baru. Kemudian sini actionnya allow, kemudian untuk destination hostnya di sini kita bisa tempelin domain dari unsika.ac.id-nya. Nah di sini ini kita masukin aja unsika.ac.id dan servernya hotspot 1 dan apply. Oke ya, kita coba tanpa masuk unsika.ac.id, masukkan ini ya. Coba. Nah ini kita tetap bisa masuk ya. Bisa masuk meskipun kita nggak login di sini ya. Kita nggak login, tapi kita bisa mengakses unsika.ac.id ya. Nah, oke. Kemudian ya seperti itu untuk jaringan wireless kita udah berhasil membuat server hotspot ya. Tadi ada admin, kemudian yang 2M sama 4M. Di sini ada user buat 2M yang mana ini kita kasih limit bandwidth yaitu 2M buat 2 MB per second buat upload sama downloadnya, dan yang ini 4 MB untuk upload dan downloadnya. Kemudian kita juga udah berhasil nge-bypass ya untuk unsika.ac.id-nya. Di sini kita bisa ngakses meskipun tanpa masukin username sama password ya. Kita bisa masuk ke unsika.ac.id menggunakan yang namanya fitur wallet garden ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi wired ya, atau yang menggunakan kabelan ya. Nah, tadi kan kita udah buat IP address ya, di sini buat ke Ether 2. Nah, selanjutnya di sini kita mau pakai modenya static ya. Jadi kita nggak bikin IP DHCP server. Jadi kita nggak ngebagiin IP-nya secara dynamic. Tapi kita setting secara manual di end device kita ya, ke yang terhubung di Ether 2 tadi. Nah, kita settingnya bisa pergi ke sini, kita masukkan aja mcpa.cpl, kita masuk. Nah di sini kita pilih interface yang terhubung menggunakan kabelnya ya. Di sini ya interface-nya menggunakan Ethernet ini ya, yang masih unidentified network. Nah ini kita ke klik kanan, kemudian properties. Kemudian pilih internet option 4. Nah ini kita masukin. Nah ini kita masukin secara manual. Kita use the following IP address. Dari sini kita masukin IP-nya 92.98.10 ya. 10 tadi IP-nya kita cek dulu. Address. Nah di sini pakai 10 ya, ini jadi gateway-nya 10, berarti kita bisa pakai 2 misalnya. Kemudian subnet masknya di sini kita tadi pakai /24, oke berarti benar ya 255.255.240. Dan default gateway-nya ini kita masukin IP si router. Oke. Kemudian ini DNS bisa kita pakai mungkin yang dari Google ya. Kita masukin aja 8888. Oke, kalau udah kita klik oke. Oke. Ini
Connect bisa pakai yang 44. Oke. Oke. Nah, ini lagi emang identify. Oke, ini mungkin kita matiin dulu yang wifi-nya ya. Ya, ini kita tunggu. Mana tadi? Oke, ini masih unidentified. Coba kita cek. Ya udah sesuai. Kita cek ini IP address juga udah. Liter 2, 104. Oke, ini ada kesalahan IP ya ternyata ya. Di sini saya 182. Oke, ini kita benerin dulu. Troubleshoot. Oke. Nah, langsung dapat ya. Network 9 ya. 9. Oke. Kita coba tes koneksinya ya. Kita coba mungkin ke 888 misalnya. Oke, langsung reply atau kita coba internetan ya. Ini udah nggak pakai wifi. Coba internetan. Nah, ini udah bisa seharusnya ya. Nah, udah bisa. Nah, ini kita pakai jaringan wireless. Coba speed test kita dapat berapa? Oh, kalau kita dapat bandwidth yang lumayan ya kalau pakai wireless. Nggak ada interferensi jaringan. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan konfigurasi untuk blocking YouTube ya, yang mana akses YouTube itu kita blokir khusus untuk jaringan LAN aja ya, untuk yang wired aja ya. Mungkin kita bisa coba untuk konfigurasinya itu kita masuk dulu ke IP firewall ya. Jadi kita melakukan konfigurasinya di firewall, IP firewall, kemudian kita buat filter rules ya, rules baru untuk melakukan filter untuk paket yang lewatnya. Kita tambahin add, kemudian di bagian general chain-nya kita pakai forward, kemudian source address-nya. Nah, di sini kita masukin IP jaringan yang menggunakan kabel ya, yaitu 92.168.10.0/24 ya. Jadi setiap network yang terhubung sini nanti akan terkena aturan firewall ini ya. Kemudian advance, di bagian advance kontennya kita masukin YouTube. Kita masukin YouTube, kemudian actionnya kita drop ya, kita drop. Oke, apply. Oke. Nah, sebelum itu kita perlu menutup dulu, kemudian kita bersihin dulu ya data browsingannya supaya nggak nyangkut ya. Delete browsing data. Kita coba youtube.com. Nah, ini bakal otomatis ya ke blokir, jadi dia nggak bakal bisa buka khusus untuk youtube.com ya. Jadi kita udah berhasil melakukan konfigurasi blocking YouTube menggunakan firewall filter rules ya. Misal kita coba yang hotspot ya, ini kita ubah nih, kita ubah jadi hotspot. Nah, kita pakai hotspot, wifi Arifin kita konekin. Nah, ini udah connect. Coba kita cek ini masuk ke yang mana, Arifin hotspot.net. Nah, ini kita masuk dulu ke admin 123456778. Oke, udah masuk min. Coba kita buka youtube.com ya, youtube.com. Oke, ini main lag ya. Nah, dia bisa terbuka ya apabila menggunakan jaringan wireless. Nah, itu artinya konfigurasi kita udah berhasil untuk memblokir situs YouTube menggunakan filter rules khusus untuk jaringan LAN ya. Oke. Nah, mungkin kita recap dulu ya apa aja yang udah kita lakuin. Tadi kita udah melakukan konfigurasi mulai dari
konfigurasi wireless ya. Wireless tadi kita udah ngebuat wireless interface sehingga kita bisa connect ke hotspot, yaitu WiFi Arifin ya di sini. Arifin. Kemudian di sini kita buat tadi 3 user ya. Ada admin, kemudian ada user 2M 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini salah, user 2M 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini udah masuk. Oke, ini user 2M tadi kita kasih limitasi bandwidth sebanyak 2 MB ya. Kemudian yang user 4M 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita kasih limitasi 4 MB per second. Kemudian kita juga kita logout, coba kita logout. Nah, kita login. Nah, di sini kan masih di luar. Kita coba akses unsika.ac.id. Nah, ini kita bisa mengakses unsika.ac.id meskipun kita nggak masuk ke hotspot ini ya. Oke, kemudian kita juga di sini kita bisa mengakses YouTube ya menggunakan wireless. Nah, namun apabila tidak pakai wireless ya, kita coba kita hapus dulu delete browsing data. Kita coba akses. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Oke, mungkin segitu aja untuk konfigurasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.